Terus buat setiap kita, karena target kita sebelum Paskah kita akan selesaikan semua pembahasan 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Sehingga Paskah kita sekaligus gereja kita sekaligus sorak-sorai kemenangan kita, bahwa kita meninggalkan hal-hal yang Yesus gak suka dan kita berjalan terus dalam seluruh kehendak Tuhan. Yang saja katakan yeah. Selalu saya katakan, mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka. Dan saya memuji Tuhan bahwa Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik jemaat yang bersama di gereja maupun jemaat yang bersama-sama secara online di rumah masing-masing, saya perhatikan semangat saudara melakukan yang Yesus kehendaki sungguh sangat luar biasa, extraordinary. Dan untuk itu saya memuji Tuhan. Sehingga saya yakin betul bahwa setiap firman yang disampaikan tidak sia-sia. Karena saudara terbakar, terdorong untuk selalu melakukan yang Yesus kehendaki. Tetapi ingat, mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus sukai, tapi mencintai Yesus juga berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Woohoo! Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya harus berani. Semua sama-sama bilang, saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Yes. Saya berdoa, karena ini sudah minggu yang ke-26 saudara deklarasikan. Supaya ini tertanam dalam roh saudara. Sehingga setiap kali roh saudara menyadari ada hal-hal yang Yesus gak suka, rohmu menolak. Karena di dalam rohmu selalu ada suara Tuhan yang berkata, mencintai Yesus bukan hanya melakukan yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Yesus juga katakan yeah. Dan di pembahasan ke-26 hari ini, yang sedang kita mau belajar yang Yesus gak suka, ini yang saya sebut kelihatannya kebiasaan sepele, tetapi sebetulnya membawa dampak kerusakan yang sangat serius. Saya ulangi sekali lagi. Ini kelihatannya kebiasaan sepele yang tanpa disadari banyak orang, termasuk orang Kristen, punya kebiasaan bersungut-sungut. Punya kebiasaan mengeluh. Jadi saya beri nama, kadang-kala banyak orang pikir kebiasaan sepele, tetapi bagi saya memiliki dampak kerusakan yang sangat fatal. Dan iblis ahli dalam membuat kita berpikir, ini sepele, semua orang melakukan kok. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang kita lihat bukan kebiasaannya, tapi yang kita lihat dampak kerusakannya. Iblis membuat kita nyaman dengan bersungut-sungut kita, sambil kita berpikir semua orang juga melakukan kok. Orang Kristen juga melakukan kok, hamba-hamba Tuhan juga kadang-kadang melakukan kok, pelayan-pelayan Tuhan juga melakukan kok. Nah, persoalannya bukan berapa banyak yang melakukannya, tetapi pertanyaannya apakah ini Yesus suka atau Yesus tidak suka. Sesuatu yang Yesus gak suka kita harus saya pikir semua langsung nyamber, tinggalkan. Gak tahu semua. Saya bilang yang Yesus gak suka kita harus semua bilang tinggalkan. Setuju? Yang Yesus gak suka kita harus, lebih mantap lagi. Yang Yesus gak suka kita harus, yang Yesus gak suka kita harus sama-sama tinggalkan. Yang Yesus gak suka kita harus, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang Yesus gak suka kita harus tinggalkan. Dan hari ini kita belajar, salah satu yang Yesus gak suka adalah bersungut-sungut. Kenapa? Oke, kita belajar. Klik. 1 Korintus 10, 9-15. Jadi, sejarah bangsa umat Allah, bahkan sejarah gereja di Perjanjian Baru, banyak persoalan serius dimulai dari orang-orang yang mengasihi Kristus, tapi juga bersungut-sungut dan mengeluh. Nah, ini kita pelajari. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Sehingga Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan sekarang ini gak tahu ada roh setan dari mana yang tiba-tiba bilang, orang Kristen tidak mengikuti ajaran Yesus, orang Kristen mengikuti ajaran Paulus. Hanya orang-orang bodoh yang bisa berpikiran begitu.
Paulus memang bilang, ikutilah teladanku, tapi pada bagian yang lain dikatakan, sebagaimana aku meneladani Kristus. Paulus jelas bilang, aku ada sebagaimana aku ada, semata-mata hanya karena anugerah. Jadi orang-orang yang mendalilkan, hanyalah orang-orang stres. Dan saya percaya jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center cukup terdidik dalam soal-soal kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak tertipu dengan orang-orang bodoh yang bilang, oh ini siapa sih Paulus yang baru saja pernah ketemu Kristus juga nggak pernah. Dia cuma lihat sinar terang, dia jatuh dari kudanya, tiba-tiba dia name himself sebagai rasulnya Kristus. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, itu hanya orang-orang bodoh yang nggak ngerti firman. Karena Paulus bilang, dari sekian rasul, aku rasul yang paling hina. Tapi justru karena itu aku bekerja keras, tapi bukan aku. Tapi Kristus yang di dalam aku. Sehingga surat-surat Paulus selalu terinspirasi oleh tuntunan dan bimbingan Roh Kristus. Haleluya. Dan Paulus jelas bilang pada jemaat di Korintus, janganlah kita mencobai Tuhan. Jadi mengeluh dan bersungut-sungut buat Paulus. Istilah lain adalah mencobai Tuhan. Bu, Pak, adik-adik muda jangan pikir namanya manusia biasa, wajar lah pendeta. No. Ini yang saya bilang, kelihatannya kebiasaan sederhana tapi memiliki dampak yang sangat menghancurkan. Dan Paulus jelas bilang, firman Tuhan jelas bilang, bahwa bersungut-sungut dikategorikan mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Jadi Paulus berbicara tentang sejarah bangsa umat Allah yang karena bersungut-sungut dikategorikan Tuhan sebagai mencobai Tuhan sehingga mereka mati di pagut ular. Karena itu Paulus tegaskan sekali lagi pada jemaat di Korintus dan kepada kita semua. Dan janganlah bersungut-sungut. Dan selalu saya bilang, when the Bible said don't, it means don't. Kalau Alkitab bilang jangan, artinya jangan. Dan Alkitab bilang janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sungut-sungut adalah membuka pintu untuk serangan iblis bisa menghancurkan. Saya ulangi sekali lagi. Alkitab kan udah bilang jangan beri kesempatan pada iblis. Betul kita tidak berzina. Betul kita tidak minum mabuk. Betul kita tidak berjudi. Betul kita tidak menyembah berhala. Tapi waktu hidup kita bersungut-sungut, kita membuka celah untuk iblis masuk dan mendatangkan kehancuran. Makanya ayat 11 bilang, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Nah, saudaraku, kalau ini juga nggak menjadi contoh, nggak bisa kita ambil pelajaran, itu artinya kita dablek, saudara. Dan saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center adalah jemaat yang menimba pelajaran yang berharga. Yang setuju sama saya bilang, saya nggak mau dablek. Yeah. Sama-sama bilang, saya nggak mau dablek. Yeah. Saudara di rumah ketika live chat saudara, saya nggak mau dablek. Amin. Saya mau dengar-dengaran. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua itulah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Zaman sekarang ini, klik. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi saudaraku, Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan, baik di Korintus maupun buat kita di akhir zaman ini. Kalau kita banyak mengeluh, kita boleh kuat dalam iman kelihatannya. Tapi kalau kita terus bersungut, kita terus mengeluh, kita bisa jatuh kata Alkitab karena jelas. Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri? Aslinya bilang, tapi dia tetap mengeluh, dia tetap bersungut-sungut, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami bukan alasan untuk mengeluh, bukan alasan untuk bersungut. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sama-sama bilang, pencobaan saya biasa. Yes. Sama-sama bilang, biasa men.
Sama-sama bilang biasa bro. Sama-sama bilang biasa sis. Jadi kita kalau ngadepin pencobaan biasa aja. Kita anak Tuhan Yesus pasti dibela. Kita anak Tuhan Yesus pasti ditolong. Kita anak Tuhan Yesus pasti akan menerima mujizat dan perkara-perkara yang dasar. Setuju, katakan amin. Itu pencobaan yang biasa. Setan yang membuat, aduh saya gak kuat, aduh saya gak bisa. Tapi waktu kita ingat janji Tuhan, kita tahu janji Tuhan tidak pernah meleset. Dan janji Tuhan bilang, pencobaan itu adalah pencobaan yang biasa. Dikatakan sebab. Your God is a faithful God. Allah kita setia. Dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia yang jaga engkau, dia yang bela engkau, dia yang pertahankan hidupmu. Dia yang pastikan bahwa pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuan kamu. Haleluya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Selalu saya katakan. In every problem, there's two things that we have to understand. Di setiap masalah ada dua hal yang harus kita mengerti. Yang pertama pasti ada jalan keluar. Dan yang kedua pasti ada pelajaran-pelajaran yang berharga. Sama-sama bilang sama saya di balik setiap masalah. Sama-sama bilang sama saya pasti ada jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya pasti ada pelajaran-pelajaran yang berharga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi setiap kita harus menyadari setiap kali ada masalah, yang pertama pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya. Dan yang kedua, di balik setiap masalah, pasti ada pelajaran-pelajaran yang berharga. Itu sebabnya. Kalau kita mau dengar-dengaran sama Tuhan, kita mau melekat pada Tuhan, kita mau ikuti agenda Tuhan. Maka di balik setiap masalah kita akan makin meningkat. Kita akan makin dewasa. Kita akan makin disempurnakan. Sama-sama bilang sama saya makin meningkat. Sama-sama bilang sama saya makin dewasa. Sama-sama bilang sama saya makin disempurnakan. Haleluya. Lanjut. Ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih. Jauhilah penyembahan berhala. Dan salah satu yang menjadi berhala adalah diri kita sendiri. Kita menyembah diri kita, otak kita, kemauan kita. Tapi kita harus belajar menyalipkan daging dan segala hawa nafsunya. Ayat 15, aku berbicara kepadamu. Sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkan sendiri apa yang aku katakan. Jadi Paulus sedang mau bilang, ayo pakai akal sehatmu. Allah itu setia. Kalau dia izinkan pencobaan, nggak mungkin dia biarkan kau hancur. Tapi Allah itu setia. Kalau dia biarkan kau menghadapi pencobaan, di balik pencobaan itu engkau akan makin dewasa, makin meningkat, makin kuat, makin disempurnakan dalam terang kasih-Nya. Yang saya katakan, haleluya. Selanjutnya, kita lihat dalam Bilangan pasal 11 ayat 1 itu. Pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, dikatakan apa? Maka Tuhan kasihan. Bangkitlah murkanya. Kenapa? Karena di dalam rancangan Tuhan tidak ada nasib buruk. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sama saya, di dalam rancangan Tuhan tidak ada nasib buruk. Yes. Sama-sama bilang di dalam rancangan Tuhan tidak ada nasib buruk. Kitanya yang terintimidasi, kitanya yang berpikir negatif. Sehingga kita pikir, oh nasib buruk. Padahal Tuhan sedang proses kita untuk sesuatu yang dahsyat. Dan ketika Tuhan mendengar apa? Sungut-sungut, bangkitlah murkanya. Kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lanjut. Bilangan 21 ayat 4-9. Jadi di mana Tuhan dengar sungut-sungut, bangkitlah amarah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, sungut-sungut manusia membangkitkan amarah Tuhan. Saya berdoa jemaat gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, baik yang di gereja maupun yang di rumah, jangan sampai membangkitkan amarah Tuhan dengan sungut-sungut kita. Apapun yang terjadi tetap kita harus bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Biarlah itu menjadi tekad setiap kita. Apapun
yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Yes, amin. Dikatakan selanjutnya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Atau akan makanan hambar ini kami telah muak. Ini bicara tentang mana yang turun tiap hari. Lanjut. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu. Yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan memang tidak janjikan hidup tanpa masalah. Tapi Tuhan janji berserulah kepadaku, maka aku akan menyaut kepadamu, minta maka padamu akan diberi. Ketok bagimu pintu akan dibukakan, cari maka engkau akan dapat. Sungut-sungut bukanlah ciri anak Tuhan. Yang setuju sama saya kita deklarasikan sama-sama, sungut-sungut bukanlah ciri anak Tuhan. Yang semangat dong. Sama-sama bilang sungut-sungut bukan ciri anak Tuhan. Anak Tuhan bersyukur. Anak Tuhan beriman. Anak Tuhan datang pada Kristus dan meminta kepada dia. Dan dia Tuhan yang menjawab doa. Yes. Saudara di rumah ketika live chat saudara, dia menjawab doa. Sebagian saudara berkata, tapi kalau Tuhan gak mau saya bersungut-sungut, kenapa saya menghadapi masalah? Di balik setiap masalah, yang pertama selalu ada solusi. Dan di balik setiap masalah, selalu ada pelajaran-pelajaran yang berharga. Tuhan mau kita makin meningkat. Tuhan mau kita makin maju. Tuhan mau kita makin dewasa. Tuhan mau kita makin disempurnakan. Jadi sungut-sungut bukanlah ciri orang Kristen. Saya mau ini tertanam dalam roh saudara. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang sungut-sungut bukanlah ciri orang Kristen. Yes, karena anak Tuhan beriman. Anak Tuhan bersyukur. Dan anak Tuhan minta kepada Tuhan, because he is my father. Dia bapa saya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung antara bangsa itu yang memagut mereka di balik sungut-sungut. Sungut-sungut selalu memancing amarah Tuhan. Yes, sungut-sungut selalu memancing amarah Tuhan. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Sebab kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Mereka gak usah sungut-sungut. Mereka cukup bersyukur, mereka cukup beriman, mereka cukup minta. Dan Tuhan mengabulkannya. Buat saya, sungut-sungut tanda pemberontakan kita. Sungut-sungut tanda kita tidak mengerti isi hati Tuhan. Sungut-sungut tanda kita masuk dalam agenda iblis. Untuk kita penuh dengan pemberontakan dalam jiwa kita. Klik ayat yang ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung. Dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup sih. Waktu mereka tahu bersyukur, waktu mereka tahu beriman, waktu mereka tahu minta sama Tuhan. God give them solution. Dan Tuhan kasih solusi yang sangat simple. Mereka cuma tinggal lihat dan mereka sembuh. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan dia memandang pada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi sampai hari ini, lambang apotik sebetulnya diambil dari cerita ini. Jadi luar biasa. Impactnya Alkitab itu. Kenapa apotik selalu ada gambar ular? Sebagian kita berkata, bukankah ular itu lambang setan? Betul, secara umum ular, naga itu lambang setan. Tapi khusus cerita ini, lambang grace of God. Ketika mereka memberontak, Tuhan tetap Allah yang berkemurahan. Wow, haleluya. Ayo lanjut. Klik. Saya simpulkan.
Bersungut-sungut adalah kebiasaan keliru yang sangat serius. Karena bersungut-sungut, kebiasaan yang kelihatannya sederhana, tapi memiliki dampak yang sangat menghancurkan. Klik. Nah, saya pelajari. Kalau saudara tanya sama saya, tapi kan manusia ada naluri bersungut-sungut. Sekali lagi saya ulangi. Sungut-sungut bukan ciri orang Kristen. Karena orang Kristen cirinya yang pertama bersyukur. Yang kedua beriman. Dan kalau dia ada masalah, dia minta sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Sama-sama bilang sama saya beriman. Sama-sama bilang sama saya berdoa. Itu ciri kita. Sungguh-sungguh tidak pernah menyelesaikan masalah. Sungguh-sungguh hanya mendatangkan kepahitan, kebencian, dendam, dan langkah-langkah bodoh dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai hamba Allah, sebagai gembala saudara, sebagai the captain of the team, sebagai bapak rohani buat setiap saudara, izinkan saya mengingatkan. Adik-adik muda, jangan kau bersungut-sungut. Ibu-ibu, jangan kau bersungut-sungut. Bapak-bapak, jangan bersungut-sungut. Om, tante, oma, opa, para pensiunan, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Kita masih punya Tuhan. Yes, saya masih punya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Mengeluh adalah ciri orang-orang yang tidak punya Tuhan. Yang tidak menyadari Tuhannya hebat, yang tidak menyadari Tuhannya kuat, yang tidak menyadari Tuhannya mampu lakukan segala perkara. Nah, saya pelajari. Kenapa bersungut-sungut ini serius? Bahkan bersungut-sungut kita baca tadi dalam Alkitab. Memancing amarah Tuhan. Dikategorikan sebagai orang yang mencobai Tuhan. Yang pertama saya pelajari. Karena orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak sadar diri. Sehingga dia karena tidak sadar diri dia memiliki mimpi yang terlalu tinggi. Bukankah mereka harus sadar bahwa mereka bangsa umat Allah? Bukankah kita harusnya sadar bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus? Bukankah kita harusnya sadar kita belum tinggal di sorga? Kita masih ada di dunia yang penuh dengan tekanan, yang penuh ada tantangan. Tetapi di balik semua tantangan, masalah Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Karena jangan punya mimpi terlalu tinggi. Belajar jalani hari-hari hidup kita dengan syukur. Dan beriman. Bahwa kalau saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya akan diberkati. Saya tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor tapi dipimpin menjadi kepala. Dan kalau saya setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati saya dalam perkara yang lebih besar. Haleluya. Yang kedua, kenapa sungut-sungut ini serius? Bahkan bisa dikategorikan mencobai Tuhan. Bisa menjadi awal memancing amarah Tuhan. Sehingga berani kita sepakat bahwa bersungut-sungut bukan ciri anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus tidak pernah bersungut. Anak Tuhan Yesus kalau saya bilang anak Tuhan Yesus, semua jawab tidak pernah bersungut. Anak Tuhan Yesus, yes. Anak Tuhan Yesus tidak pernah bersungut. Anak Tuhan Yesus tidak pernah bersungut. Sekali lagi anak Tuhan Yesus, yes. Haleluya. Anak Tuhan Yesus tidak pernah bersungut. Yang kedua, karena orang yang bersungut-sungut adalah orang yang belum mengerti, belum merasakan, dan belum mengalami kedahsyatan Tuhan kita. Itu sebabnya Paulus tidak memilih untuk bersungut. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin Dia berkuasa. Dia sudah mengalami. Kenapa Daud tidak pernah mengeluh, Daud tidak pernah bersungut waktu harus menghadapi Goliat? Karena dia sudah mengalami. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba kawanan ayahnya. Dan kalau ada binatang buas, ku tangkap janggutnya, ku robek mulutnya. Tuhan yang sama. Yang menyerahkan binatang buas akan menyerahkan raksasa orang Filistin itu, saudara. Kalau kita sudah mengalami, makanya Alkitab bilang, kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Yang ketiga, kenapa orang yang bersungut-sungut? Karena orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak mampu mendisiplinkan pikirannya ke arah positif dan membangun. Alkitab bilang, latihlah dirimu beribadah. Paulus bilang, kami menawan segala pikiran. Saya percaya anak Tuhan disiplinkan pikirannya. Karena Alkitab bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Makanya we be called as disciples of Christ.
akar kata disciples sama discipline itu sama. Kita bukan cuma pengikut, bukan followers. Karena followers doesn't need to discipline. Pengikut hanya ikut-ikutan. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center adalah murid Kristus. Saya pikir semua bilang amin. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center semua adalah murid Kristus. Lumayan 35. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center semua adalah murid Kristus. Yeah! Disciples has to be disciplined. Murid harus disiplin. Salah satu yang harus kita disiplin adalah pikiran kita. Supaya hanya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang meninggikan Kristus, apa yang jadi berkat. Apa yang merupakan rancangan Tuhan, itu yang ada di pikiran kita. Yes, haleluya. Lanjut. Kenapa orang yang bersungut-sungut ini serius? Sampai kita berani katakan orang yang bersungut-sungut bukanlah murid Kristus. Bahkan kita berani katakan, bersungut-sungut kata Alkitab, dikategorikan sebagai mencobai Tuhan. Bahkan bersungut-sungut memancing amarah Tuhan. Karena yang keempat, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang terintimidasi iblis. Untuk selalu melihat sisi-sisi negatifnya. Iblis gak mau kita melihat karya Allah. Iblis gak mau kita melihat rancangan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Yusuf bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Oh, Yusuf bisa melihat rancangan Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Taruh tangan kanan saudara di dahi. Bilang di dalam nama Yesus, saya tolak intimidasi iblis. Di dalam pikiran, hidup, dan segala langkah saya. Amin. Kita tidak mau biarkan diri kita diintimidasi oleh iblis. Mulai sekarang belajar lihat segala sesuatu dari sudut positifnya. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, kehidupanmu. Karena ketika kita belajar melihat yang positif, maka kita akan bersyukur. Kita akan beriman. Dan kalaupun ada yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, kita berdoa. Dan kita percaya. Tidak pernah Tuhan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Haleluya, lanjut. Kenapa orang bersungut-sungut? Yang kelima. Kenapa orang bersungut-sungut? Yang pertama. Saya sebut. Bukan orang Kristen. Yang kedua. Alkitab bilang. Dikategorikan sebagai mencobai Tuhan. Dan yang ketiga kita belajar. Memancing amarah Tuhan. Karena yang kelima, orang yang bersungut-sungut adalah orang yang pada dasarnya melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Makanya berkali-kali Tuhan bilang sama bangsa Israel, kenapa engkau berontak melawan aku? Padahal yang Tuhan mau, kita menjadi orang yang taat dan setia. Lihat Paulus bilang apa, lihat Petrus bilang apa, guru sepanjang malam aku tangkap ikan. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya. Saya berdoa. Kita sudah ada di bulan kedua. Tinggal beberapa minggu lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Sekaligus kita merayakan HUT gereja kita. Wow. Luar biasa saudara-saudara. Dan gak lama kemudian lagi. Kita akan akhiri tahun 2025 ini. Dan saya berdoa. Setiap saudara punya komitmen. Saya hanya mau taat sama Tuhan. Saya hanya mau dengar-dengaran sama Tuhan. Saya percaya betul. Jemaat yang taat, jemaat yang dengar-dengaran, jemaat yang ikut petunjuk Tuhan. Sepanjang 2025 akan mengalami terobosan, akan mengalami promosi, akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Yang saja katakan amin. Sama-sama bilang saya memilih untuk taat. Yes, sama-sama bilang saya memilih untuk taat. Yes, sama-sama bilang saya memilih untuk taat.
Sama-sama bilang sama saya, taat sama Tuhan gak ada ruginya. Yes, haleluya, klik. Selanjutnya, saya tutup dengan ini. Sungut-sungut pada dasarnya sangatlah merusak. Lalu kalau saudara tanya sama saya, aduh pendeta kenapa sih ributin sungut-sungut? Lalu saudara pengen kasih dalam Tuhan. Saya tahu mungkin sebagian orang berkata, tapi kan saya gak berzina. Saya kan gak minum mabuk, saya gak judi. Betul. Engkau kelihatannya orang baik. Tapi hidup yang penuh sungut-sungut mendatangkan kekacauan dalam hidupmu. Yang pertama saya pelajari. Sungut-sungut sangatlah merusak karena orang bersungut-sungut satu. Dia merusak suasana. Dia mengacaukan dan cenderung menular. Sebuah keluarga. Gak perlu ada 6 orang. Cukup 1 orang aja yang suka mengeluh. Cukup 1 orang aja yang suka bersungut-sungut. Suasana keluarga itu sangat tidak menyenangkan. Dalam sebuah pelayanan misalnya. Gak perlu 10. 1 orang aja. Senangnya mengeluh, senangnya bersungut-sungut. Suasana gak menyenangkan. Makanya bagi saya. Orang yang bersungut-sungut dia merusak suasana. Dia mengacaukan. Dan kalau ada orang yang suka sungut-sungut di sekitar kita, makanya Alkitab bilang, pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul sama orang yang suka bersungut-sungut, lama-lama kita yang tadinya orang-orang yang banyak bersyukur, banyak beriman, banyak berdoa, akhirnya jadi ikut-ikutan. Makanya sorry kalau saya simpulkan ini. Orang bersungut-sungut seringkali dipakai setan untuk mengacaukan banyak situasi. Yang setuju sama saya bilang saya tidak mau dipakai setan. Dari dasar hati saya yang terdalam saya hanya mau ingatkan ibu. Kalau ibu banyak bersyukur. Bapak. Kalau bapak banyak bersyukur. Adik-adik muda kalau engkau banyak bersyukur. Pelayan-pelayan Tuhan kalau engkau banyak bersyukur. Engkau akan kagum melihat bagaimana Tuhan memberkati hidupmu dengan cara-cara yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Yang kedua saya pelajari. Sungut-sungut sangatlah merusak. Makanya saya berani bilang. Orang bersungut-sungut adalah orang yang dipakai setan. Ih, Gilbert ini. Loh, saya kan cinta saudara. Saya kan ngomong apa adanya. Kalau saya cuma bilang sungut-sungut kesalahan kecil, ya wajar lah kalau kita sungut-sungut. Tanpa kita sadari kita dipermainkan setan terus. Yang kedua saya pelajari. Sungut-sungut sangatlah merusak. Karena orang bersungut-sungut hanyalah fokus pada dirinya. Kepentingan dan keuntungannya. Orang bersungut-sungut gak bisa melihat kedahsyatan Tuhan. Gak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Gak bisa lihat kemahakuasaan Tuhan. Yang dia lihat cuma dirinya gak suka. Dirinya gak seneng. Dirinya gak untung. You are not the center of this world. Engkau bukan pusat dunia ini. Boleh gak kita berkata? Biar dagingku semakin berkurang. Supaya Kristus semakin bertambah. Haleluya. Supaya kita dapat disalibkan bersama Kristus. Karena buat saya. Orang-orang hebat. Adalah orang yang apapun terjadi. Tetap bersyukur. Tetap beriman. Tetap berdoa. Karena kita percaya. Tuhan selalu punya rencana yang indah buat anak-anaknya. Yes, haleluya. Yang ketiga. Sungut-sungut sangatlah merusak karena orang bersungut-sungut. Menutup pintu berkat sorga. Maaf, bahkan mengundang kutuk Tuhan. Pak, belajar bersyukur. Ibu belajar bersyukur. Yesus bilang sama murid-muridnya. Waktu murid-muridnya bilang, suruh mereka pergi ke kampung-kampung untuk membeli makan. Yesus bilang, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid bilang, uang 200 dinar gak cukup untuk membelanjakan mereka roti walaupun masing-masing dapat sepotong kecil. Lihat kan, mental bersungutnya muncul. Lalu Yesus bilang, kamu harus beri mereka makan. Berapa roti ada pada kamu? Coba periksa. Lalu mereka periksa. 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Langsung mereka mengeluh. Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Tapi beda dengan Yesus. Dia ambil. Dia ucapkan syukur. Pak, Ibu, boleh gak? Rumah tangga Kristen kita tes yuk. Selama bulan Februari, Maret ini. Sampai kita menyambut Paskah.
kita puasa mengeluh. Kita puasa bersungut-sungut. Kita disiplinkan mulut kita disiplinkan pikiran kita. Setuju? Kalau minggu ketiga Januari kita puasa, ada yang 14 jam, ada yang 20 jam. Tapi sekarang kita mau puasa tidak mengeluh dan tidak bersungut. Selama 2 bulan. Dari akhir Februari ini terus sampai kita merayakan Paskah. Coba saudara lihat. Engkau akan kagum melihat bagaimana keadaan rumah tanggamu jauh lebih baik. Engkau akan lihat berkat-berkat Tuhan semakin dahsyat. Dan engkau akan kagum melihat bagaimana mujizat Tuhan sediakan dalam hidupmu. Yang setuju sama saya katakan, saya siap untuk puasa. Tidak mengeluh dan tidak bersungut. Sampai kami merayakan Paskah. Dan waktu kita merayakan Paskah, kita sudah terbiasa dengan hidup yang bersyukur. Dan mulai Paskah sampai Natal, hari-hari hidup kita penuh dengan syukur pada Tuhan. Haleluya. Wow, yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Bersungut-sungut sangatlah merusak. Karena orang yang bersungut-sungut, orang yang mengeluh, selalu akan menjadi batu sandungan buat orang yang tidak percaya. Tahu gak saudara? Cara yang paling simple untuk menjadi berkat. Cara yang paling simple untuk menjadi saksi Tuhan. Siapa yang rindu jadi saksi Tuhan? Hah? Ya ampun. Ulah. Masa cuma 7. Siapa yang rindu jadi saksi Tuhan? Oh, belum semua. Ulah. Siapa yang rindu jadi saksi Tuhan? Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya percaya semua kita rindu jadi saksi Tuhan. Dan ini yang saya mau bilang. Cara yang paling simpel untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Itu dengan hidup yang bersyukur. Sehingga orang lihat kehidupan kita. Ini orang apapun yang terjadi bersyukur terus. Orang bisa melihat kasih Kristus. Yang setuju sama saya, taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang. Bersungut hanya menjadikan hidupku batu sandungan. Tapi bersyukur menjadikan hidupku alat dalam tangan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.